Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Muhammad Kholis SPD MPD atau yang mewakili. Yang terhormat ibu-ibu narasumber yang hebat, Ibu Hajah Puji Astuti SPD dan juga Ibu Hajah Hermin SPD. Dan yang kami hormati Bapak Ibu beserta staf tata administrasi sekolah UPT SMP Negeri 1 Merangga. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala mari kita panjatkan karena atas karunia-Nya kita masih bisa berkumpul di hari Sabtu yang mendung dan syahdu ini, Bapak Ibu. Kemudian selawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Saya Tri Agung Bayu Abasari izinkan untuk memandu jalannya acara ini, yaitu acara diseminasi bimbingan teknis. Ada dua diseminasi Bapak Ibu. Yang pertama adalah diseminasi BIMTEK 7 jurus BK Hebat yang akan disampaikan oleh Ibu Hermin Sriwirnani SPD. Kemudian diseminasi BIMTEK peningkatan kompetensi guru oleh Ibu Puji Astuti SPD. Sebelum itu, saya akan membacakan rangkaian acara pada pagi hari ini. Mohon maaf, maksud saya pagi menjelang siang. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh Ibu Aini Maria SPD. Kemudian sambutan kepala sekolah atau yang mewakili. Kemudian acara inti yaitu diseminasi BIMTEK 7 jurus BK Hebat dan diseminasi BIMTEK peningkatan kompetensi guru. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab, kemudian penutup dan doa. Memasuki acara selanjutnya, mari Bapak Ibu kita sejenak menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri dan saya persilakan Ibu Aini Maria untuk memimpin. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Alhamdulillah hadana ilada wa fina lillah tadiya laula Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil. Ya hormati Bapak Ibu guru SMP 1 Merauke. Tapi khusus ini para narasumber hari ini ya, kita ada Bu Hajah Puji Astuti, Bu Hajah Hermin Sriwirnani yang akan berbagi kepada kita tentang berbagai hal ya. Hari ini kita bersyukur bisa berkumpul. Maka alangkah indahnya kalau hari ini kita awali dengan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah berikan kita kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa berkumpul berbahagia sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam kepada besar Muhammad SAW yang telah masuk kita di Islam sehingga kita bisa berjalan atasnya dengan penuh semangat dan kebanggaan.
hari ini kita berkumpul untuk mengadakan sebuah kegiatan yang luar biasa ya, BIMTEK tentang apa ini? 7 jurus hebat dan BIMTEK designasi BIMTEK peningkatan kompetensi guru, sesuatu yang berskala luar biasa ya, juga acara yang sangat penting ya, sehingga kita bisa meluangkan waktu untuk melaksanakannya. Semoga inspirasi kita menjadi guru yang lebih baik. Iya, hari ini saya mewakili kepala sekolah ya, tidak akan menyampaikan banyak hal karena semakin banyak yang sampaikan semakin bingung saya. Sehingga ya, sebagai wakil kepala sekolah saya menyatakan bahwa acara siang ini designasi 7 jurus kita hebat dan designasi BIMTEK peningkatan kompetensi guru saya nyatakan dibuka. Cukup sekian ya bacanya. Kemudian masuk pada acara inti, acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian BIMTEK 7 jurus BK hebat serta designasi BIMTEK peningkatan kompetensi guru oleh Ibu Hajah Hermin Sriwinani SPD dan juga Ibu Puji Astuti SPD. Kami persilakan kepada Ibu Hermin Sriwinani untuk menyampaikan BIMTEK 7 jurus BK hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala UPT SMP Negeri 1 Ura-Ura, Bapak Muhammad Kholis SPD MPD, yang terhormat Bapak Ibu Waka TPRBS dan urusan, dan yang terhormat Bapak Ibu sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pada hari ini Sabtu tanggal 1 November 2025 kami akan berbagi praktik baik untuk melengkapi tugas dari BIMTEK kami OJL 3, yaitu berbagi praktik baik minimal 2 jurus yang sudah dilakukan, yaitu yang pertama adalah kenali potensi dan yang kedua adalah tumbuhkan resiliensi atau daya letting. Yang sekarang istilah lebih kerennya adalah resiliensi, kalau dulu adalah daya letting atau daya bangkit. Seperti itu Bapak Ibu, mohon Bapak Ibu bimbingan dan arahannya, karena kami juga 4 hari itu digembleng dari jam 7:30 sampai jam 9. Bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Kembali lagi nanti ke Bapak Ibu. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan
adalah kenali potensi. Jadi anak-anak itu biasa jangan langsung ibaratnya pembelajarannya berdiferensiasi, jangan langsung oh ini dan sebagainya. Kedua yaitu mengelola emosi. Kelola emosi seperti ini dilambangkannya gerakannya. Yang ketiga adalah tumbuhkan resiliensi, dan yang keempat menjaga konsistensi. Kelima menjalin koneksi, dan yang keenam bangun kolaborasi, dan yang ketujuh adalah menata situasi. Nah, di sini yang 7 jurus BK Hebat minimal yang tugas kami yaitu minimal 2. Yang pertama yaitu ya, esensi BK di jalur pendidikan formal, Bapak Ibu. Nah, keunikan komunikasi, upaya saling melengkapi, saling mendukung antara guru mata pelajaran maupun guru BK. Kalau guru BK-nya, BIMTEK-nya seperti ini Bapak Ibu, BIMTEK peningkatan kompetensi guru. Kalau yang BK yaitu BIMTEK 7 jurus hebat, seperti itu. Nah, 3 instrumen di sini Bapak Ibu yang bisa panjenengan lakukan sebelum pembelajaran, yaitu ada kecerdasan majmuk atau multiple intelijensi, gaya belajar, learning style, dan pengenalan bakat dan minat atau riset. Di sini ada aplikasi atau web yang nantinya panjenengan langsung memberikan kepada anak dan langsung nanti muncul sendiri. Jadi ibaratnya kadang-kadang Pak, saya bingung aplikasi yang mana, seperti itu. Jadi nanti langsung diberikan sebuah itu langsung mengetahui sebagai dasar seperti itu. Lanjut next. Nah, kecerdasan majmuk di sini Bapak Ibu ada tadi kecerdasan majmuk di sini ada 8. Yang panjenengan ini yaitu cerdas linguistik atau verbal, mudah mengingat informasi tertulis dan lisan, dan enjoy membaca dan menulis. Kecerdasannya ada 8. Yang kedua cerdas interpersonal, berkomunikasi secara verbal yang dengan baik, menciptakan hubungan positif dengan orang lain. Cerdas natural, tertarik pada pembelajaran IPA biasanya suka berkemah ini seperti itu. Cerdas musikal, tertarik pada, nah ini salah, musikal belum saya edit. Tertarik pada musikal berarti dengan musik, mendengar melalui pendengaran. Itulah manusia. Yang selanjutnya adalah cerdas logikal matematik. Nah, di sini memiliki keterampilan memecahkan yang sulit Bapak Ibu melalui angka-angka. Biasanya mereka senang seperti ini. Cerdas intrapersonal, menganalisis kekuatan dalam kelemahan diri sendiri dengan baik, kesadaran dirinya dengan baik. Cerdas body kinestetik, memiliki koordinasi fisik yang sangat baik, ingat dengan melakukan daripada mendengar. Berarti kinestetik itu enak langsung dipraktekkan, kayak lincah gitu loh, dengan gerakan seperti itu, daripada dia mendengar atau dengan ini ya, melihat, visual yang melihat. Cerdas visual, membaca dan menulis untuk kesenangan, pandai dengan teka-teki, visual spasial. Selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu mengenali 3 gaya belajar tadi Bapak Ibu. Ada 3, yaitu gaya belajar visual, auditorial maupun kinestetik. Panjenengan sudah luar biasa. Saya hanya hanya di depan saja, jenengan sudah lebih paham daripada saya. Nah, di sini gaya visual lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar karena kan menggunakan indera melihat. Kemudian kalau yang auditori biasanya mendengar, melalui mendengarkan. Kemudian adalah gaya belajar kinestetik, itu adalah anak ini suka langsung mempraktekkan gerak. Ayo di sana, dilihat dan seperti itu. Next. Mengenali potensi karir masa depan atau riset tadi disingkat dengan realistik, A-nya artistik, E-nya adalah enterprising, I-nya adalah investigatif, S-nya adalah sosial, K-nya adalah konvensional, atau kalau Inggrisnya pakai C, jadi riset singkatan daripada ini. Sudah? Atau karir itu kembali lagi biasa
Ini hasilnya dengan menggunakan HP Bapak Ibu. Jadi HP nanti di awal masuk atau panjenengan bisa memberikan sebelum pembelajaran minggu depan nanti bisa menggunakan seperti ini. Sudah? Nah, kenapa memilih instrumen Aku Pintar Bapak Ibu namanya? Nanti biasanya saya kirim di grup kedinasan karena mudah diakses dan praktis digunakan. Hasil asesmen bersifat komprehensif dan objektif, mendukung pengembangan profil lulusan, memfasilitasi pembelajaran berdiferensiasi, dan memberikan umpan balik yang edukatif dan memberikan, nah sudah itu. Ini Bapak Ibu simulasi daripada Aku Pintarnya deh Bapak Ibu. Biasanya memang nggak ditutup mempraktekkan ke panjenengan karena hanya berbagi saja. Jadi ini saya share, jadi jenengan nanti langsung bisa menggunakannya di dalam pembelajaran sebelum pembelajaran kedinasan. Monggo Bapak Ibu nanti bisa dicoba dan dicoba di putra putri panjenengan. Nah, sumpah pulau share. Nah, instrumen gaya belajar di situ ada Bapak Ibu, bisa dilaksanakan, dicoba, Bapak Ibu. Tempat bertumbuh harapan bersama, ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi. Seperti itu ya Bapak Ibu, nanti bisa dicoba di itu lagi karena waktunya. Asesmen gaya belajar dan kemampuan hasil yang diperoleh dari 8A muncul seperti ini Bapak Ibu. Kan Aku Pintar di sini adalah visual auditorinya 36 dan 36. Kemudian logika matematik, jadi langsung keluar. Jadi anak-anak langsung disuruh milih, langsung nanti biar nggak lupa nanti di screenshot hasil akhirnya. Jadi nanti bisa dibuatkan rekapan kelas 8A ini yang visualnya berapa, kinestetiknya berapa, auditorinya berapa. Jadi mungkin dalam mengerjakan LKPD biasanya itu berbeda-beda. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, berdasarkan hasil asesmen peserta menunjukkan kecerdasan dominan adalah logis matematik. Ini atas nama Rafasya, karena 35 nanti langsung muncul sendiri Bapak Ibu. Kemudian potensi besar berkembang ya di sini adalah visual. Langsung jadi langsung cepat Bapak Ibu, nggak ada 5 menit langsung mengetahui. Kalau dulu saya sebelum itu gawe Google Form, gawe ini seperti itu. Kelebihan daripada jurus kenali potensi yang pertama adalah membangun kesadaran diri atau self awareness. Di sini adalah kelebihan terbesarnya. Siswa tidak lagi buta terhadap dirinya. Oh, saya ini ternyata seperti ini dan seperti ini adalah sudah mengetahuinya. Kemudian meningkatkan kepercayaan diri ketika siswa menyadari bahwa mereka memiliki kekuatan bakat dan keunikan. Dasar pengambilan keputusan yang tepat ini adalah tujuan utama siswa untuk mengenali potensi yang lebih mudah dan lebih akurat dalam mengambil keputusan penting dan mengarahkan motivasi belajar siswa yang tahu potensinya. Misalkan saya seorang kinestetik, berarti bakatnya diajak olahraga, Pak Rijal seneng. Karena biasanya anak-anak kalau auditoria, dia mungkin auditoria kinestetik sama auditorianya dia dengan tidak mendengarkan kayak orang nggak cuek gitu ya, tetapi dia apa? Nanti dia sudah hasil merekam karena dia melalui indera mendengar. Dia nggak melihat nggak apa, tapi dengan suka mendengar. Seperti itu Bapak Ibu. Itu yang saya lakukan pada kenali potensi di kelas 8A. Yang kedua adalah tumbuhkan resiliensi. Di sini Bapak Ibu
Mengapa daya lenting makin penting atau resiliensi? Karena di berbagai sekolah di sini diadopsi bahwa kadang-kadang di sekolah itu ada namanya perundungan. Nah, kadang-kadang di sini sering diajak tak punya ayah, anak SD di Banyuwangi tewas gantung diri. Kemudian siswa SMP bunuh diri saat HP disita. Tapi kalau di sini tidak, Bu. HP disita tapi kesiswaannya dibobol. Kemudian tak tahan dibully sebagai anak yatim, siswa SD juga bunuh diri. Karena perundungan ini harus kita lawan, Bapak Ibu. Di sekolah kita juga banyak. Sedikit kita itu. Selanjutnya, mengapa penting? Karena pada proses belajar dan tumbuh anak akan menghadapi berbagai tantangan. Gagal menyelesaikan tugas, kemudian kalah dalam permainan atau mendapat hasil yang tidak sesuai yang diharapkan. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, kegagalan adalah bagian wajar dari kehidupan. Namun anak yang tangguh tidak berhenti ketika gagal. Mereka mencoba lagi, belajar dari kekalahan dan perlahan-lahan menjadi kuat. Kita harus tumbuhkan. Alhamdulillah di sekolah kita sudah terselesaikan. Kemarin ada HP disita, dikasih resiliensinya bahwa jangan dilakukan. Matur sendiri saja lebih baik. Wah, HP juga dikasihkan kok. Kenapa kamu kok seperti itu? Dia putus asa karena kemarin putus asanya karena mau mendaftar, katanya seperti itu. Tapi dengan negatif perbuatan yang dilakukan. Nah, di sini Bapak Ibu, self resiliensi atau ketahanan diri anak harus kita kuatkan, Bapak Ibu. Harus kita tumbuhkan. Self awareness adalah kesadaran dirinya. Emotional stability, stabilitas emosinya, ada stability atau bermampu beradaptasi. Growth mindset adalah pola pikir, pola tumbuh, ya, pola pikir yang bertumbuh. Kemudian effective problem solving, mampu memecahkan masalah dengan baik. Self compassion atau rasa kasih sayang pada dirinya. Positif perspektif atau berpikiran positif, seperti itu Bu. Ketahanannya anak ini harus kita bentuk terlebih dahulu. Nah, apa itu toh daya lenting? Daya lenting adalah resiliensi. Tadi dari awal sudah saya sebutkan, karena sekarang perkembangan. Nah, dari dulu kalau CGP daya lenting, kalau sekarang resiliensi, seperti itu. Kemampuan seseorang untuk bangkit kembali pulih dari kesulitan, stres atau trauma yang dialami dalam hidup. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Sementara itu, oleh American Psychological atau IPA ya, Association mendefinisikan resiliensi sebagai proses adaptasi yang sehat saat menghadapi trauma, kesulitan berat atau tekanan tinggi. Next. Nah, pola pikir bertumbuh tangguh sejak dalam pikiran Bapak Ibu. Nek anaknya Bu, nanti saya kalah kok. Jangan gitu. Harus kita tumbuhkan. Bu, nanti saya gagal, saya tadi tidak maksimal kok dalam latihan saya. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Lanjut Nek. Nah, memperkenalkan konsep growth mindset. Nah, pola kemampuan bukan bawaan lahir, tetapi bisa dikembangkan melalui latihan strategis yang tepat dan dukungan dari orang lain. Nah, kalau fixed mindset itu adalah dari lahir, Bapak Ibu. Kayak ini, kalau grow, pola tumbuh, contohnya kesuksesan. Saya bisa sukses jika punya bakat, pikirannya seperti itu. Tetapi kalau grow, saya bisa sukses dengan berusaha, seperti itu. Kegagalan, saya menyerah biasanya. Tapi kalau grow, saya akan coba lagi, tumbuh, bangkit belidianya. Kesulitan, saya tidak bisa. Tapi kalau grow, saya belum bisa. Jadi kan ada usaha untuk ini, melalui prosesnya. Jadi menjadi
Nah, monggo Bapak Ibu, setelah tadi paham, sekarang apakah fit atau grow? Katanya Bu Nini tadi aku kok jatah kali muka, aku juga tanya. Ya, ayo Bu, gak apa-apa Bu, ayo kita santai. Ayo Bu, monggo satu. Saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah karena terlalu banyak. Ya, fit atau grow? Ya. Ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena saya tidak cukup mampu menyerah tadi Bapak Ibu. Saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan dan bakat saya jika saya berusaha dengan bekerja keras. Grow. Saya cenderung menghindari tantangan karena takut terlihat bodoh atau gagal. Terus bukti Bapak Ibu. Nah, naik nanti ada kuncinya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Oke. Sampun di Bapak Ibu. Ya, langsung Pak waktunya. Neoplastisitas otak kiri harus terus tumbuh Bapak Ibu. Semakin banyak mereka berlatih dan belajar, semakin kuat jalur saraf ini. Seperti itu Bapak Ibu. Keterampilan setiap individu mempunyai grow menghadapi tantangan dan berusaha untuk mengatasinya, untuk bangkit seperti itu, ketahanan dirinya. Next. Membantu siswa dan bangkit dari kegagalan seperti ini Bapak Ibu. Saya kutipnya bahwa kegagalan dapat memberikan dampak yang signifikan. Misalkan secara emosi kadang-kadang sedih, kecewa, seperti itu kan wajar nih Bapak Ibu. Nah seperti ini sebagai pendamping mampu untuk membangkitkan secara atau anak ini terpuruk, maka kita harus membangkitkan. Nah dicontohkan di sini ada karena sekolah kita biasanya terkenal dengan tim bola voli. Nah ini tim bola voli sekolah gagal masuk final padahal peluangnya sangat besar. Jadi di sini original magicnya ada 5: empati, pengakuan usaha, perspektif positif, penegasan nilai diri dan tawaran dukungan. Di sini ada kata-katanya Bapak Ibu di sebelah kanan. Empati, meskipun impian final kali ini belum terwujud, bukan berarti usaha kita sia-sia. Itu adalah kalimat daripada empati atau validasi perasaan. Nah, ya sudah, belum selesai. Nah, pengakuan usaha atau potensi. Usaha yang ditampilkan pada pertandingan tadi menunjukkan kamu memiliki semangat dan ketekunan. Jadi usaha dari tim voli itu walaupun kalah tetapi sudah berusaha dengan baik sesuai dengan kemampuannya. Perspektif positif, mari kita jadikan ini sebagai bahan kita untuk evaluasi. Nah itu adalah perspektif positif, kita ajak anaknya. Penegasan nilai diri dari luar. Nah, belajar dari setiap pertandingan di sini Bapak Ibu. Belajar dari setiap pertandingan, tawaran dan kembali lebih kuat di musim depan dengan tegak kepala. Seperti ini Bapak Ibu. Anak-anak biasanya harus divalidasi perasaannya, kemudian potensi, kemudian reframing, penegasan dari luar dan harapan. Selanjutnya, next. Ini yang diminta oleh OJL 2 adalah konseling individu Bapak Ibu. Jadi tidak kelas, tugasnya masing-masing. Ini saya mengajak Mbak Lentera. Biasanya saya mau mempraktekkan tapi waktunya kan tidak cukup Bapak Ibu. Membangun jiwa tubuhnya itu biasanya diajak dengan menggunakan media ajari kartu UNO. Jadi nanti anak-anak diajak untuk membuat menara. Nah, menara ini pasti satu kali tidak akan langsung jadi. Pijo. Akhirnya dengan menggunakan alat saya kasih, satu tidak selesai, tak biarkan saja. Kedua saya kasih alat dengan dikasih
Bapak Ibu, ini adalah terbaru OJN-nya karena minggu-minggu ada pekan-pekannya. Kalau yang di klasikal 1 minggu, kemudian OJN 2 1 minggu, tanggalnya 14 begitu. Nah, di dalam menumbuhkan ini ada seperti bertumbuh strategi dengan menggunakan strategi burger. Enak ya Bu, burger. Ada pisang, ada roti, ada itu Bu ya, dagingnya, sosis. Nah, atasnya lagi dikasih roti lagi. Seperti ini berarti diawali dengan apresiasi, di tengah dikoreksi dan dikembalikan lagi, diakhiri dengan apresiasi lagi. Ini burgernya. Contohnya, Ibu apresiasi kamu sudah mengerahkan upaya terbaikmu. Misalkan kalau anak kemarin lantai ragu, itu apa Bu, nggak masuk apa Bu, lomba ya dongeng atau apa ya, nah ini kita hitungi. Terus bagaimana agar kamu bisa mengurangi atau kamu menonton atau menghaluskan waktu dengan baik, ditanyakan kepada si anak tersebut. Usaha kamu sudah berapa? Misalkan belajarnya berapa jam? Nah seperti itu. Oh iya Bu, saya hanya 2 jam, berarti saya tambah lagi ya Bu. Monggo. Yang penting kamu laksanakan konsistensinya, okay? Langsung dikembalikan lagi. Ibu percaya bahwa kamu pasti bisa, diberi apresiasi lagi. Insya Allah anak-anak itu sendiri. Ini Bapak Ibu burgernya, nah naik kayak ini Bu. Nah burger itu dengan teknik burgernya. Jadi apresiasi, kemudian dikoreksi, tapi anaknya yang menjawab sendiri, kita koreksi, kita betulkan, kemudian kita apresiasi lagi. Jangan menjudge orang ariso, enggak boleh. Tapi aku diri kadang nggak segera di BK, ya ngono kok Pak, Bu, Bapak Ibu. Hai, ini meneh, seperti itu. Saya berusaha membahas sedikit. Nih Bapak Ibu, sampun. Next, Bapak Ibu di kelas A dipuji, kelas B diberi dukungan. Perbedaannya terletak di sini Bapak Ibu. Nah, pujian seperti ini Bapak Ibu dan dukungan. Kalau pujian itu secara globalnya fokus pada orangnya, kamu hebat gitu. Tapi kalau dukungan, kamu sudah bekerja keras, kamu layak dapat prestasi ini. Hanya ini loh Bu ya. Kalau pujian itu fokus pada orangnya, kalau dukungan spesifik atas perilakunya. Orang dewasa sebagai subjek, ibu bangga padamu seperti itu. Kalau kamu pasti bangga pada dirimu. Seperti itu Bapak Ibu. Langsung deh sedikit-sedikit karena 2. Langsung next. Nah, lembut dan tegas. Materi sedikit-sedikit saya cuplik. Di sini adalah ada 4. Kita berbenah sedikit-sedikit aja Bapak Ibu. Kita juga belajar. Sebuah burung ini ibunya, induknya. Nah, dengan tegas mendang anaknya agar mulai belajar terbang. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ditendang, sekokor belajar, langsung meliber, ya meliber. Anaknya ya iso, ya bisa. Tapi apa? Ibunya tegas tapi tidak lembut dengan menendang anaknya yang kalah. Nah, dari 4 ini tegas dan tidak lembut, berarti orang tua yang menang karena tegas. Ayo seperti ini. Nah seperti itu. Kemudian anaknya tapi kalah. Anak melakukan dengan misalkan ayo dikerjakan ini, tapi dengan itu lagi. Kemudian yang bagus adalah tegas tapi lembut. Dari keempat ini Bapak Ibu, karena sama-sama menang. Panjenengan ibunya orang tua menang, anaknya juga menang karena dengan kesadaran diri. Tidak tegas, tidak lembut, orang tua sama-sama kalah. Tolongku, gak tolongku, gitu ya. Nah, tidak tegas tapi lembut. Nah, di situ orang tua kalah, anak yang menang. Karena apa? Tidak tegas. Nah, tidak tegas tapi lembut, hanya menang lembutnya saja. Berarti harus dua-duanya. Kita belajar Bapak Ibu, saya juga kadang-kadang ya begitu kok. Masih perlu berbenah sedikit-sedikit, makanya saya kepingin mencari ilmu-ilmu seperti itu. Next. Nah, refleksi praktek baik yang sudah saya lakukan adalah fact, failing, feeder 4F ya Bapak Ibu. Sudah sesuai
wis jelas niki ngono wis pernah semua panjenengan gitu. Pada 17 saya merasakan praktek baik konseling individu dengan teknik ARKA. Kalau ARKA itu adalah aktivitas gitu. Kemudian ya ARKA, refleksi, konsep dan aplikasi metodenya. Kemudian sangat senang feelingnya, perasaannya, intinya adalah dengan menggunakan metode ARKA pembelajaran lebih terkonsep karena saya menggunakan metode dengan ARKA tadi. Kemudian akan menerapkan strategi bergerak dalam setiap pembelajaran dan bagaimana memberi dukungan kepada anak. Karena ini hanya baru saya praktekkan hanya di kelas 8A, belum di kelas 8B, 8C. Insya Allah saya akan praktekkan. Kelebihan jurus tumbuhkan resiliensi adalah dari praktek ini hal yang bisa dipelajari adalah menumbuhkan grow mindsetnya anak-anak bahwa kalian lo mampu. Jangan urung-urung berjuang itu kadang-kadang aku sedeket, nah aku harus sedeket. Tadi saya kan juga masih belum. Ya Bapak Ibu, aku sedeket Pak nyekelin ngajeng sama Bapak Ibu guru. Nah seperti itu. Bisa, insya Allah kamu bisa Bu. Nah itu menumbuhkan. Guru dapat menerapkan pada refleksi pembelajaran dengan menggunakan metode grow mindset. Atau Bapak Ibu guru dapat mengetahui pola asuh dan pendidikan yang lembut dan tegas. Tegas dan lembut. Ada 4 tadi, ada yang tidak tegas, tidak lembut. Nah siapa yang mengangkatnya? Itu Bapak Ibu, ini dengan tadi sudah bikin membuat menara. Itu tadi praktek baik saya yang sudah saya praktekkan di beberapa anak dan di kelas seperti itu Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kekurangan karena kami adalah manusia biasa, tidak lepas dari salah. Kadang saya tadi ini diteliti masih ada yang diduplikat, kurang didelete. Nah itu tadi. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mohon saran dan masukannya apabila ada kekurangan dan kelebihan. Monggo disampaikan, tidak apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasula dari UPT SMP Negeri 1 Merak-Ura telah mengikuti kegiatan praktek baik dari Ibu Hermin Sriwinarni dalam kegiatan diseminasi 7 jurus BK Hebat. Setelah mengikuti kegiatan tersebut, saya bisa tahu bagaimana anak-anak memiliki gaya belajar yang berbeda, mulai dari yang auditori, visual, sampai yang kinestetik. Dari perbedaan gaya belajar tersebut, kita sebagai guru bisa mengetahui potensi setiap anak, sehingga ketika di dalam kelas saat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kita tidak menyamaratakan. Setiap anak memiliki kesamaan gaya belajarnya, sehingga dari situ kita bisa membuat metode atau media pembelajaran yang berbeda yang bisa kita sesuaikan dengan gaya belajar setiap anak. Kemudian jurus yang ketiga yaitu resiliensi. Kita dapat memotivasi siswa agar bangkit kembali karena kegagalan nilai yang menurun, trauma psikis ataupun yang lainnya, dengan menanamkan pola pikir bertumbuh agar mereka kembali mendapatkan kepercayaan diri untuk menggapai cita-cita mereka di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.